Selamat siang saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya sangat bersuka cita melihat wajah-wajah yang siang hari ini nggak ada yang sedih ya. Saudara, sedih kita lupakan sementara. Mari saudara kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita menyanyikan hati kita suka cita di dalam Tuhan dengan menyanyikan hari ini lagu yang sederhana. Hari tolong, oke, hari ini tolong gerakan tangannya aja ya. Kayak mau gitar ya. Nyanyi lagu gembira sekarang. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Siang hari ini biar adalah hari Engkau Tuhan. Kami boleh beribadat, kami boleh berbakti kepadamu. Tuhan urapi, lindungi, sertai dan perjalanan anak-anakmu yang belum sampai kemari. Tuhan, bila Engkau urapi roh pujian bagi WL Singer, bagi pemain musik Tuhan. Kita boleh bersama-sama. Kita akan memuji, meninggikan, mengagungkan, membesarkan namamu. Juga jemaat Tuhan, bahwa Tuhan buka hatinya. Bila kami siap memuji, siap mendengarkan firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu sebentar yang mereka akan mewartakan. Berhikmat, beri akal budi, supaya warta firman-Mu tidak sia-sia Tuhan kami dengar, menjadi berkat, menjadi urapan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sambut kebaktian-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang mau duduk silakan, mau berdiri juga oke. Nyanyian hari ini adalah bergembira, temanya bergembira. Ya, mari Yesus kekasih jiwa tuh. Dengar lagu.
Tuhanlah kekuatan. Sebagai gunung batu kita, sahabat, kita yakini darah domba yang telah berkorban untuk kita, yang dikorbankan, kemudian Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus berangkat ke surga, dan Tuhan menjadikan prophecy yang terus hanya darahnya.
saudara, kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kita bersuka, jadi saudara tetap membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Aba, kami datang kembali pada hari ini yang istimewa. Kami boleh dipercaya untuk boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, bahkan juga bersama Tuhan. Tuhan, hati kami penuh syukur atas pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari hingga saat ini. Dan tiba saatnya Tuhan, bukan hanya kami memuji-muji-Mu melalui puji-pujian ini, dan biar kiranya puji-pujian ini menjadi dupa yang harum kehadirat Tuhan. Dan berkatilah saatnya kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, menyimak, bahkan ya Tuhan menaruh dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh kedewasaan rohani kami ya Tuhan, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu yang bersaja ini dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar sungguh firman-Mu boleh disampaikan dengan kuasa dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Baik. Iya. Kayaknya saya terus-terusan di sini. Amin. Iya. Nyonya. Iya. Saya ada cerita khusus tentang dia, tapi nanti tunggu saatnya. Saudara, tema firman Tuhan yang saya gumuli dan saya kira penting untuk jemaat Tuhan di tempat ini mengetahuinya. Ya. Saya berikan judul yaitu Blind Spots in Our Lives. Jadi ada blind spot di dalam kehidupan kita pribadi, bukan hanya saya, tapi pribadi saudara juga. Ya, nanti kalau saudara nggak ngerti apa sih itu blind spot, ya nanti saudara sadar apa yang dimaksud blind spot itu. Ya, saya mengambil dari kitab Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Saya tidak bacakan dulu, tetapi saudara bisa buka di dalam Alkitab saudara, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 33. Saudara perhatikan ya, kalau saya kemari dimanapun saya berada, saya selalu bawa Alkitab. Gitu. Artinya saudara bisa menilai kalau saya ini pendeta yang masih tergolong konservatif. Kalau saudara sudah modern, artinya sudah megang gadget, ya, ataupun apa itu? Olipon katanya, ya. Apapun lah saudara terjemahin. Tapi saya harap tidak melupakan itu. Cuma begini ya, kalau ini nggak ada chattingnya ada di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara bisa chatting sementara saya khotbah, jadi saya khotbah, saudara juga lagi ngomong dengan teman, bisa. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngontrol. Yang ngontrol itu Tuhan melalui Roh Kudusnya. Saudara, saya sejak lahir dan besar di Indonesia, tepatnya di Jakarta, Kemayoran. Dari belum punya kendaraan sampai punya kendaraan, saya belum pernah dengar istilah blind spot. Jujur, belum pernah dengar kata blind spots. Ada yang sudah dengar di sini? No. Sama sekali nggak dengar. Oh, di sini. Di sini ya. Itulah. Ya, saya baru mengenal
ketika saya tahun 97 ada di sini. Karena apa? Saya perlu kendaraan. Saya perlu mengendarai mobil saya. Dan harus dites. Kalau saya lulus, dikasihlah SIM-nya atau driving license-nya. Kalau tidak, jangan pernah coba, ya. Biasanya orang kita ini nekat. Katanya beriman. Tuh kata iman tuh suka diperkosa tuh. Dengan kata apa beriman saja nggak bakal ditangkap polisi, begitu. Jalan saja, yang penting benar, gitu ya. Tahu-tahu di depan ada pemeriksaan. Saya berapa kali kena diperiksa, bukan kena dibayar, enggak. Diperiksa, mana your driving license atau apa saja, insurance, apa saja, semua. Nah, waktu saya di DMV, saya mau nggak mau harus lulus tes, tertulis, bukan? Saudara nggak bisa langsung press drive, meskipun saudara sudah puluhan tahun mengendarai mobil di Indonesia, nggak bakal dipercaya. Percaya saudara. Termasuk kredit history juga. You punya kredit history. Oh, saya lama saya punya kredit history itu di Indonesia. Dengan apa? Visa. Cek aja. Oh enggak. Saya nggak butuh you punya kredit history di Indonesia, tapi yang di sini. Lah, bagaimana saya baru mulai? Saya bilang. Akhirnya saya diberikan opsi, yaitu ada dua macam, dia bilang. Unsecured dan secured credit. Ini pengetahuan saja ya. Secured credit card itu adalah uang saudara sendiri. Tanam $500 misalkan di dalam kredit itu, dan saudara dipercaya bisa menggunakan itu dan mengembalikan tepat waktu, tidak lambat. Sehingga saudara sedang bangun istilahnya historinya dari kredit saudara sendiri, dan pihak bank tahun kemudian akan bilang, oh oke, saya kira sudah waktunya saudara akan dapat unsecured credit card, ini bebas, dan saya berikan kamu $1,000. Itu uang siapa saudara? Uang bank. Not more than 1,000. If you exceed $1,000, then you are in trouble. Begitu kurang lebih. Jadi saudara harus manage uang kredit itu. Well anyway, kembali kepada blind spot ini saudara. Jadi saya nggak tahu, salah satu kesalahan fatal saya waktu di test drive. Dulu sudah teori, sekarang driving test. Waktu di tes bisa dikeluarkan ya gambarnya supaya saudara tahu. Nah ini, stop dulu. Jadi waktu di tes 4 kali gagal saudara. Waktu itu 3 kali saya harus bayar lagi. Benar nggak saudara? Ini saya dites di sana, di daerah Rancho ya. Lalu kemudian bayar lagi. Aduh, saya bilang sudah bayar. Kan saya sudah lulus teori. Nah sekarang you nyatakan kalau benar-benar you menguasai, you punya teori tes. Nah, nggak disuruh belok kiri, nggak disuruh belok kanan, gitu ya. Akhirnya ya pulang ketemu, dicoret, kembali lagi nanti. Ya, begitu saudara. Aduh, frustrasi juga saya. Saya bilang udah, nah, ada orang Indonesia, ya teman kita juga, dia, aduh kalau driving udah luar biasa dah. Menurut dia udah menguasai semua di Indonesia itu. Dia bilang, dasar iri aja, saya pakai mobil Lexus, dia iri tuh yang ngetes. Loh apa hubungannya, saya bilang, apa hubungannya? You mau punya Lexus, you punya Mercedes-Benz, it doesn't matter, yang penting you bisa lulus nggak? Nah sekarang you sadar nggak you punya kesalahan, saya bilang begitu. Ini ke jemaat saya ngomong, dia tuh dia mau saya ini hebat gitu loh. Saya punya segalanya. Itu yang ngetes itu kere itu, orang miskin, makanya dia lihat mobil saya mewah waktu dites. Tapi ternyata ya gagal lagi dia. Nah saudara, 4 kali baru saya lulus saudara. Saya sampai, saya bilang, rupanya dia ingin juga sekaligus secara tidak langsung mengajarkan saya untuk rendah hati, taat, tunduk pada aturan di California. Saudara tahu state yang paling sulit untuk lulus? California.
saudara boleh pindah ke Texas misalkan, saudara bisa ganti driving license. Texas punya, tidak pakai tes. Tapi kembali lagi ke California, you harus tes lagi. Pengalaman. Ya kalau enggak saya nggak bisa ngomong. Dites lagi sampai lulus, saudara. Ya gitulah kurang lebih. Ini saya kan 70 tahun, bentar lagi dites nih. Bener. Ya sekarang saya mau tes you, penglihatan you dan sebagainya. Pernah ada saudara yang mungkin udah lebih dari umur saya ini, dites lagi saudara. Karena saudara sudah digolongkan senior. Ya, senior. Tapi bener nggak? Nah gitu kan, driving testnya. Nah saudara, kalau menurut National Highway Traffic Safety Administration, ya NHTSA, ada, ini dicatat, saya sempat ngecek 860.000 kecelakaan tiap tahun. 860.000 kecelakaan tiap tahun. Hanya satu penyebabnya, blind spots. Asal saudara dan saya tahu, ya jangan main-main dengan blind spots. 300 orang di antara 860.000 itu kecelakaan, 300 maut, orang Sunda bilang, ya meninggal karena blind spot. Pas itu blind spot. Nah ini saudara bisa lihat di sini. Saudara bisa lihat belakang karena ada kaca spion. Saudara bisa melihat ke kanan sepanjang yang saudara lihat di spion sebelah kanan. Saudara bisa lihat sebelah kiri sepanjang saudara bisa lihat sebelah kiri jalan saudara dan yang di depan. Tapi ada ruang, ya space di mana saudara tidak bisa lihat. Nah itu nggak kelihatan saudara. Makanya sekarang banyak orang pakai tambah lagi kaca yang kecil itu loh, supaya tahu ada nggak di mobil sebelum saya change lane, begitu ya, ditambahin. Ya sudah, bagaimana? Makanya ada temen nih waktu saya dites itu, Pak kalau mau tes lulus ya Pak, pura-pura aja. Maksudnya apa pura-pura? Kalau mau change lane, Bapak harus putar badan hampir 180 derajat begitu. Bayangkan saudara, supaya si pengetes itu tahu kalau saya itu mutar badannya sampai ke sana. Jadi diajarin munafik lah gitu. Dia ke sana tuh. Kalau ke kiri dia ke sana tuh. Jangan lihat spionnya, you akan dicoret. Begitu. Wah, saya udah kasih tips nih ya bagaimana lulus ya. Nah saudara, dan ternyata memang benar dan akhirnya saya lulus. Saudara, ini yang terus next. Nah itu saudara, saudara nggak tahu kalau ada mobil yang mau mendahului saudara, baik kiri maupun kanan. Saya sudah lulus, meskipun demikian saya juga masih terkena blind spot, sering. Terus next. Nah itu, ya sampai saudara lihat di belakang, tapi apakah saudara lihat yang sebelah kanan saudara? Nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan. Next. Nah makanya suka ditambahin ini nih, kaca kecil nih, jadi bisa melihat semua tuh. Kalau kaca yang besar ini cuma sebagian. Next. Nah, orang lain bisa lihat, saudara nggak bisa lihat. Itu maksudnya blind spot. Terus, nah saudara harus akui ya, secara physically kita itu punya blind spot, even you don't see them. Jangan merasa bahwa wah, makanya ada senior ya, jemaat dulu bilang begitu. Kan nggak drive. Dia lihat dong ke belakang terus. Aduh, sampai ngeluh. Dia nggak bisa ngeluh ke teman yang ngedrive dia, yang pick up dia. Lalu ngomong ke saya, Pastor, nggak mau lagi ikut sama dia. Masa suruh ngeliatin ke belakang terus? Nah itu senior ya, blind spot. Dia gantikan blind spot dengan teman yang di pick up. Terus, iya. Nah saudara, ini Bill Hybel bilang, Bill Hybel ini senior pastor, each of us have an average of 3.4 blind spot. Jadi benar-benar parah. Parah. Next.
Nah, sekarang kita masuk pada spiritual blind spots. Saya pikir ya, apakah ada istilah blind spot di Alkitab? Tidak ada. Tetapi bisa dihubungkan dengan blind spot dalam hidup kita sehari-hari. Ya, itu terdapat dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-33. Di situ kita membaca, kita tidak tahu banyak, saya pribadi juga nggak tahu banyak, kedua murid Tuhan yang pulang dari Yerusalem, dan hanya satu saja disebutkan namanya di Alkitab, itu Kleopas. Itu dalam Lukas 24. Kleopas artinya apa? The glory of the Father. Ya, kemuliaan Bapa. Nama yang bagus tidak berarti sesuai dengan imannya. Saudara boleh pakai nama Yohanes, maaf ya kalau yang namanya Yohanes. Tapi karakternya bad, really bad gitu ya. Jadi baru saja minggu lalu mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus dan menikmati fellowship bersamanya seperti kita ini. Bahkan dia orang menyaksikan bagaimana Yesus ditangkap, diadili, bahkan disalibkan, mati, dikuburkan. Nah, saudara, yang tadinya kehadiran secara fisik bersama Tuhan itu hati begitu menggebu-gebu, imannya luar biasa kalau dinilai, tinggi sekali. Lalu kesetiaannya nggak usah dipertanyakan. Ya, sampai kapanpun aku akan tetap mengikuti Yesus. Seperti nyanyian bilang apa? I have decided to follow Jesus. Kalau nyanyi itu kan semangat ya, memang iramanya semangat begitu. Tapi nanti kalau udah ngadepin masalah, apa tetap? I have decided, kayak dulu. Nanti dulu begitu ya. Nah, saudara, apa yang dilihat di kayu salib, apa yang didengar tentang gosip-gosip yang ada di sekitar Yerusalem di sana, kubur yang kosong membuat mereka akhirnya pulang. Udah ngapain diharap? Apa yang diharapkan di sini? Nggak ada yang diharapkan. Nah, saudara nanti bisa nikmati dan renungkan baik-baik. Lukas 24 itu adalah pasal terakhir dari kitab Lukas. By the way, Lukas itu seorang dokter ya. Dokter, benar-benar medical doctor. Dan dia bertobat terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biasanya seorang dokter itu teliti. Sekali lagi apa? Teliti. Dia menyelidiki, dia menuliskan secara detail. Ya, kitab Lukas ini lain dengan Matius, lain dengan Yohanes, apalagi Markus. Ya, Markus adalah kitab yang paling pendek. Dan kenapa? Karena dituju kepada orang Romawi yang nggak mau bertele-tele. Udah apa sih? Mau ngomong apa sih? Gitu. Ya, ada terjemahan yang kayak gitu. Ya, saya harus ladenin. Jadi ada yang mau udah straight to the point aja, pastor, apa sih yang mau disampaikan? Begitu. Waktu nih waktu, begitu kan? Iya. Kalau saya nggak bisa, saya harus jelaskan sampai jemaat itu betul-betul nangkep. Karena cuma 10-15% saja saudara keluar dari ruangan ini lupa firman Tuhan. Garanti. Nah, saudara, lihat ayat 13-16 ya, saya bacakan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Ya, ayat 16. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Oke. Sebelum saya membahas ini lebih dalam, saudara perhatikan ya, Yesus layak disebut gembala. Kenapa saya katakan layak disebut gembala? Kleopas nggak pernah disebutkan dalam Injil-Injil sebelumnya, tidak pernah disebutkan di dalam 12 murid itu. Nggak ada yang kenal siapa dia. Khotbah-khotbah pun jarang menyebutkan nama Kleopas. Cuma di sini aja disebutkan. Lukas saja yang menemukan. Injil yang lain enggak. Nah, ini saya bilang luar biasa Tuhan ya. Saya nggak mengagungkan Kleopas ya, tapi mengagungkan Tuhan Yesus.
Kok sampai satu domba aja hilang, kecewa, patah hati, pupus, hilang harapan, dia deketin. Dia samperin, dia mau tahu apa sih pikiran yang ada di dalam hati mereka. Nah itu tahu-tahu ada di sampingnya. Yang biar saudara tahu ya, mungkin saudara nggak sadar, saya nggak sadar. Seringkali kita merasa, aduh kenapa ya saya kesepian, kenapa ya saya kayaknya tuh ditinggalkan Tuhan. No. Even saudara ada di pembaringan, kerasa sendiri. Ada yang pernah di rumah sakit di sini? Iya ada. Saya 2,5 bulan di rumah sakit, sampai nggak tahu itu kalau jejak ubin itu rasanya gimana, kayak ditusuk-tusuk sampai jarum. Karena di pembaringan terus. Nggak saudara? Nggak ada yang nemenin saya. Ada sih sekali-sekali anak, kadang-kadang istri waktu di Boromius Bandung. Tapi nggak ada yang nemenin, tuh cuma dokter, suster. Udah tiap hari. Ya saudara yang kasih puji Tuhan ya, ada kadang-kadang 2 orang datang. Maaf Pak Pendeta, saya memang di gereja lain, tapi saya mau berdoa buat Pak Pendeta, boleh? Oh senang sekali. Wah di situ ada penghiburan yang luar biasa. Dia doakan saya meskipun tidak kenal. Oh Pak saudara. Nah saudara kasih, di sini saya melihat bukan hanya Tuhan Yesus, tapi orang yang sudah hilang semangat, sedih, dan banyak sekali kemunduran rohani. Kadang-kadang kemunduran rohani itu bisa diakhiri dengan kematian. Karena sudah tidak ada harapan lagi buat dia. Buat apa saya hidup terus? Udah gak ada yang bisa tolong saya. Dokter pun udah gak bisa tolong. Nah saudara kasih, udah dah Tuhan, sekian aja, angkat saja. Nah saudara, mereka terus saja membicarakan Yesus, luar biasa nih, seperti pengkhotbah. Hafal betul detik demi detik, kejadian lepas kejadian, dia hafal tentang yang namanya Yesus dari Nazaret. Sampai begitu detailnya, sampai dia sebutkan sampai dikubur dan sebagainya. Mereka tidak mengerti maksud kejadian itu semua. Mereka lupa apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia dibunuh. Banyak kali orang itu tak kala menemui persoalan, tak kala menemui masalah yang besar dalam hidupnya, seringkali lupa apa yang dikatakan firman. Ya, sering lupa. Nah, saudara, ini sehingga yang menjadi kepercayaan itu percaya pada fakta yang ada. Wah, udah nggak ada, itu mati, udah nggak ada harapan sudah. Nah, ini saudara, kenapa orang Israel tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias yang hidup? Ada yang tahu? Banyak nggak tahu. Karena menurut mereka arti Mesias itu adalah yang berperang, menyelamatkan mereka. Makanya sampai sekarang ditunggu-tunggu Mesias berikutnya. Mereka nggak tahu siapa Yesus Kristus. Nggak ada yang percaya. Memang puji Tuhan ada dari sebagian orang itu bertobat, ya, menjadi orang Kristen. Kalau saudara ke Israel, ya, saya belum pernah. Tapi ada banyak orang Yahudi yang sudah menjadi percaya. Saudara, ini seringkali kenyataan bila kita sakit, hilang kerjaan, hubungan rumah tangga hancur, berantakan, apalagi disertai dengan divorce atau perceraian. Jangan bilang kalau orang Kristen nggak pernah ada yang divorce. Banyak sekali di gereja, banyak yang cerai nggak tahan. Lupa itu yang namanya marriage vow, itu yang dinyatakan janji nikah pada waktu pernikahan itu, yang begitu indahnya. Apakah engkau mau menerima dia sebagai satu-satunya istrimu, baik dalam keadaan senang maupun susah? Apakah engkau mau menerima dia sebagai satu-satunya istrimu, tak kalah dia itu sehat atau sakit, kaya atau miskin? Jawabnya apa?
Jawabnya apa saudara? Yes, I do. I do. Karena udah gak mikirin lagi, cepet-cepet dah pastor dah. Ya dong, saya mau honeymoon nih. Nah itu aja yang dipikirin. Gak ada yang lain. Nanti bertahun-tahun berikutnya baru ketahuan. Kalau tahu begini mah, baru tahu sekarang keadaannya kayak begitu, ngomongnya kayak begitu, sikapnya begitu. Kalau tahu begini gak bakal gue jadi malu. Kan begitu tuh. Kalau udah ada permasalahan baru kita nyatakan itu dan lupa marriage vow di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Kan alasannya terlalu banyak. Orang kita tuh pintar kasih alasan, pintar sekali. Kamu nggak tahu, aku tahu. Kamu nggak ngerasa, aku yang rasakan hidup bersama dia. Sampai di ranjang itu tidur. Kalau malam-malam mendusin, dia lagi, banget nak. Mukanya kayak begitu, sebel gitu kan. Karena lagi bermasalah. Capek deh, ya. Saudara, saya nggak tahu. Pastor tuh paling berat tuh saudara. Saya mau, ya sekalian lah, ya saudara biar tahu perasaan seorang pastor gembala. Kenapa saya bilang? Saudara ketawa, saya nggak ngerti alasannya. Tapi saya mau kasih tahu. Dotong-dotong, belum lama datang. Pastor, tolong berkati aku mau menikah lagi. Enaknya dewe, seenaknya udahnya mau kawin lagi. Kamu anggap siapa itu yang dulu dinikahkan sama kamu? Sudah, aku nggak tahan sama dia. Begini. Banyak sekali, 1001 macam masalah. Udah, aku mau cerai aja lah. Nah, waktu itu, lalu sekarang mau kawin lagi dengan perempuan yang lain. Sorry ya kalau di sini ada. Enggak, saya bilang maaf karena saya bukan gembala saudara. Kalau saya gembala, saudara saya akan tahu dan saya akan bimbing saudara sampai mengerti betul arti daripada pernikahan itu. Ya kan? Baik sebelum maupun sesudah itu ada katekisasinya. Sorry nih, saya ini dari latar belakang GKI. Jadi saya harus ngikutin katekisasi. Ada yang mau buru-buru. Pastor, minggu depan tolong berkati. Ada apa ini? Kok mau diberkati pernikahannya? Cepet banget seminggu. You ngerti nggak arti pernikahan? Udah pastor, cepet deh dong. Berapa sih pastor? Waduh, udah mulai begini nih. Saya bilang no. You harus katekisasi. Berapa lama sih pastor? Minimal 3 bulan. Itu belum termasuk counseling. Belum termasuk. Apalagi di Amerika, saya memang tahu udah punya istri. Jangan-jangan punya istri di Indonesia. Itu pastor gampang dibohongin tuh. Nah itu harus diperiksa semuanya. Ya kan? Daripada dia yang bermasalah, pastor yang jadi kena ininya. Macam-macam saudara, menikah lagi. Terus ada yang luar biasanya, tiba-tiba nih saya diberitahu, pastor, dulu tuh si ini, tahu nggak? Saya tahu, saya bilang, kenapa? Waduh, berubah, udah bertobat. Oh ya, bertobat? Iya, rendah hati, ngomong juga, sering nyapa. Pokoknya kalau ngomong juga rada-rada bungkuk gitu. Rendah hati sekali. Semua orang disapa. Oh iya, bagus dong, saya bilang. Bertobat? Iya. You tahu arti pertobatan? Ini buat orang yang ngegosip. Saya bilang, you tahu arti pertobatan? Kalau dia benar-benar bertobat, kembali ke istrinya. Jangan semena-mena terus kemudian dia mau kawin lagi. Saya tahu udah punya pacar baru. Kembali ke istrinya. Itu arti pertobatan. Dalam kasusnya dia. Jangan sembarangan. Bertobat karena di dalam pelayanan menutup. Dia ganti maskernya, ganti lagi yang lain, ganti lagi.
Aduh, saya bilang, pusing. Pastor tuh gak gampang, saudara. Ya, nggak direstui, marah-marah, bikin gosip di luar sana. Pastor apa tuh begitu, saya aja nggak dilulusin. Waduh, alami 50 tahun pelayanan. Ya. Nah, saudara yang kasih, kalau saya melihat ini, sempat terbetik apa yang dimaksudkan di dalam ayat 16. Coba perhatikan, ada nggak seorang yang bisa bacakan ayat 16? Bisa tolong? Tetapi ada yang bisa bacakan? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sesuatu. Saudara ngerti nggak arti sesuatu? Memang ada lagu sesuatu gitu kan, ada lagunya tuh, lagu dunia. Tapi apa artinya sesuatu di sini? Saya peka sekali, apa maksudnya sesuatu dalam Alkitab ini? Kenapa disebutin sesuatu? Saya coba gali dari kata, dari kebudayaannya, dari gramatikal tata bahasanya. Saya pelajari apa ini. Apa sesuatu itu dalam bahasa aslinya dikatakan ekrataunto. Dari akar kata krateo. Apa ini yang berarti sesuatu, bisa peristiwa, bisa pemikiran dia yang dia percayai selama ini. Dan kata ekrataunto ini dibentuk dengan format, nah maaf ya, saya kasih rada dalam nih. Bukan peribahasa, tata bahasanya itu dibentuk atau ditulis dalam imperfect active voice, passive voice. Yang menekankan arti di sini adalah mereka mempercayai apa yang dia pegang, sehingga begitu rupa sampai mata rohaninya nggak bisa lihat lagi. Blind spot. Gara-gara sesuatu. Ya, sehingga mata rohani mereka buta, tidak bisa lihat. Orang lain bisa lihat, tapi dia sendiri nggak bisa lihat. Begitu cepat pendapat pikiran manusia itu berubah. Sesuatu yang dia percaya dulu sekarang sudah berubah. Dia bisa ragu, dia bisa nggak percaya sama sekali. Nah, saudara, kalau boleh saya bertanya pada saudara, peristiwa apa yang menyebabkan saudara itu sampai ragu terhadap Tuhan Yesus Kristus? Hal apa yang membuat saudara itu tidak lagi mempercayai firman Tuhan? Apa? Dulu sempat saya bergumul karena saya bukan dari Kristen. Saya dari Buddha, Konghucu. Latar belakang saya nggak tahu saudara. Sesuatu buat saya itu adalah pengajaran-pengajaran yang disampaikan dulu. Masuk ke pikiran saya. Sampai kata-kata nenek moyang. Iya kan? Misalkan yang sederhana aja, kalau dia bilang, kalau tidur nggak boleh telungkup katanya. Lalu kalau jangan duduk di jendela. Ini hal-hal yang jadi dipercaya, mitos-mitos seperti itu. Kalau nyapu nggak boleh malam-malam. Apalagi ya? Banyak tuh. Jangan-jangan saudara tahu istilah-istilah seperti itu. Dan itu masih tetap dipegang. Kalau mimpi dapat ikan, wah bakal jadi kaya raya loh. Masih tuh. Jangan-jangan sekarang saudara dapat dari saya, saudara jadi percaya. Bukan firman Tuhan yang jadi ikannya yang dipercaya. Nah saudara, apa yang menyebabkan? Coba renungkan pribadi lepas pribadi. Yang membuat kadang-kadang saudara ragu, kadang-kadang percaya. Apa itu sesuatu? Ya. Hal apa yang begitu penting, berharga bagi saudara di dunia ini sampai tidak bisa lagi menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat? Saudara ngerti arti Tuhan? Ini mungkin khotbah yang berikutnya, jangan sampai nggak tahu arti Tuhan itu sendiri secara pribadi. Orang itu diselamatkan
karena dia bertobat dan dia menerima Yesus Kristus itu Tuhan pribadinya. Yesus Kristus itu juru selamat pribadinya. Bukan sembarangan. Saudara perlu mengenal dia lebih jauh, lebih dekat. Siapa Tuhan yang kau sembah? Kalau nyanyi pun saudara bisa mengenal, begitu mencintai. Gerakannya beda. Bukan hanya menguasai lagu itu, tetapi seperti yang tadi itu apa tuh? Susah ya lagunya. Tapi seperti itulah. Na 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 na. Enak iramanya aja. Tapi apakah engkau sungguh mencintai sehingga engkau keluar secara spontaneous menyanyikan pujian? Saudara ngikutin sebagai jemaat juga merasakan beda. Kalau saya mimpin pujian di sini bisa tahu yang mana yang betul-betul menguasai karena kedekatannya dia dengan Tuhan. Beda. Saudara, ada sesuatu yang membuat kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang agung. Tadi saya sebutkan dari awal, dia sendiri datang, enggak diundang, tapi dia sendiri datang di tengah-tengah mereka itu, si Kleopas itu. Saya mau kasih tahu saudara, jangan biarkan sesuatu itu tinggal terus dalam hidup saudara. Jadi saya ingat apa yang terjadi. Sejarah menyebutkan mengenai kota Troy. Rakyatnya itu atau tinggal di yang namanya Trojan. Di situ orang Yunani ini sudah kirim ratusan kapal-kapal laut untuk menguasai, mencaplok ini kota Troy. Enggak pernah berhasil. Gagal lagi. Gagal maning. Akhirnya si itunya mati, si Odysseus, si Raja Ithaka, dia bilang setelah Achilles mati, lalu Odysseus bilang, ada rencana nih. Gimana caranya supaya bisa masuk ke dalam benteng itu? Kita pura-pura pulang. Pulang saudara, bisa dilihat dari istana itu. Wah, itu kapal-kapal pada pulang ke Yunani. Senangnya luar biasa saudara. Tapi sebelum itu dia bilang begini, karena dulu sudah berhasil ya, mereka nggak ada yang bisa mengalahkan. Saya mau kasih hadiah, kata Raja Ithaka, kepada kalian, karena kami boleh dibilang kalah. Akhirnya kasih hadiah apa saudara? Patung kuda. Wah, senang dong, menang. Patung kuda masuk, wah bergembira dia, dangsa-dangsik, sampai mabuk-mabukan. Seperti itu. Nah saudara, mereka tidak tahu apa yang direncanakan oleh orang yang namanya Odysseus itu, saudara yang kasih. Dia masukkan tentara Yunani itu sebagian ke dalam patung kuda itu. Malam-malam saudara, ya, mereka lagi mabuk-mabuk. Itu kapal-kapal laut kembali pelan-pelan. Akhirnya turun tuh prajurit-prajurit Yunani dari patung itu satu persatu. Mereka ada yang tidur, mereka udah terlena, udah mabuk, nggak ingat siapa-siapa. Disembelih satu-satu, mati semua saudara. Akhirnya mereka itu menguasai orang-orang Trojan itu saudara. Dan akhirnya Yunani menguasai daripada kota Troy itu saudara. Hati-hati saudara, kita tuh harus benar-benar peka terhadap hidup rohani kita. Kalau ada sesuatu yang menghalangi iman kita itu, cepat, Tuhan, aku tidak mau ini terus merongrong pikiranku, menguasai pikiranku. Aku menyatakan, Tuhan, aku lepas dari hal ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mengikat engkau, kau harus lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Gak boleh ada dalam pikiran. Aku sudah lahir baru di dalam Tuhan. Mau benar apa yang dikatakan Paulus, harusnya engkau sudah hidup baru, tidak lagi mempunyai pikiran yang lama.
Bahasa kerennya saya nggak tahu. Saya mau kasih tahu. Pakai baju. Nah, ini banyak pakai baju. Don't put on your old fashion life, fashion, but put on your new fashion life. Jadi pakailah yang baru, gitu loh, ya. Sesuatu yang baru, tapi bukan soal fisiknya, tetapi kehidupan rohanimu, pola pikirmu, karaktermu harus benar-benar baru di dalam Tuhan. Belajar bagaimana memiliki karakter Kristus di dalamnya. Saudara, ini penting sekali, saudara, perlu kita selami. Yang kedua, dalam ayat 17-24, di sini saya melihat mereka mengalami keinginan, timbul keinginan mencari kebenaran yang sebenar-benarnya dari Tuhan sendiri. Ayat 17-24. Tidak semua murid Tuhan diam-diam saja hanya sebagai pendengar dan menerima apa saja yang terjadi, tetapi ada yang proaktif seperti Kleopas. Dia belajar firman Tuhan sampai ditanyakan. Orang kalau ditanya dia pasti balas, dia pasti jawab. Seberapa jauh dia kuasai itu pengetahuan, termasuk Alkitab. Ditanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka mereka berhenti dan dengan muka muram, tapi tetap dijawab. Masa kamu orang sini kok nggak tahu sih peristiwa yang baru saja terjadi? Dijelaskan begitu rupa. Saudara mungkin juga terlena. Wow, luar biasa Kleopas ya. Ini seperti teolog yang sudah mengerti dari peristiwa lepas peristiwa, kronologisnya. Dan anehnya, nah ini yang saya selidiki. Semua yang dijelaskan oleh Kleopas kepada Tuhan Yesus, ini belum kenal dia belum sadar siapa dia. Kleopas jelaskan semua berbentuk past tense. Kalau sudah past tense, kalau yang belajar bahasa Inggris itu ada past tense kan, ada present tense, ada future tense. Apa yang dijelaskan oleh Kleopas semua past tense yang sudah berlalu, ya, dijelaskan, nggak ada keterangan future tense, nggak ada, apalagi saudara. Jadi kita lihat banyak orang sampai pada tahap pengertian pengetahuan saja tentang apa yang sudah terjadi di dalam Alkitab, tapi tidak pernah bisa mengungkapkan, inilah imanku yang ku jaga dan tetap ku percayai bahwa Tuhan akan datang kembali. Misalkan salah satunya akan datang kembali menjemput aku sebagai anak-anaknya. Pernah saudara baca itu? Seperti di Tesalonika, ya, bahwa yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, baru kemudian kita yang percaya. Ini harus perlu ada future tense, bukan hanya sebagai history Alkitab ini, sejarah, tapi is about his story. Nangkap saudara? Bukan history, tetapi his story. Kisah mengenai dia yang tidak pernah hilang dan tidak pernah selesai. Dia ada dan selalu ada di tengah-tengah kita. Sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini juga, dia sedang berbicara kepada saudara, ke dalam hati saudara. Tinggal sekarang, apakah kita mau responi dengan iman atau tidak? Itu tanggung jawab saudara masing-masing kepada Tuhan Yesus. Ya. Jangan pernah menganggap Alkitab seperti itu ya. Yang ketiga, yang terakhir, ini ayat 25-35. Dari firman Tuhan itu selalu harus terjadi apa? Transformasi. Nah ini yang Tuhan lihat dari iman, dari kehidupan rohaninya Kleopas dan temannya itu, ya. Ada transformasi, ada perubahan. Bayangkan, saudara kalau sudah pergi ke satu tempat, misalkan ya di Ranco, itu berapa mile ya? Ada berapa mile? Hah? Ada 10 lebih kali ya, 20 lah ya, 20 mile. Kan jauh tuh, 1 jam lebih mungkin baru nyampe. Apakah saudara mau kembali lagi karena ada sesuatu? Belum tentu. Tapi ini karena perubahan dan membuat dia semangat, dia berubah, dia mau kembali itu 7 mile atau kurang lebih 11 kilo perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, kembali lagi ke Yerusalem. Melalui gunung, lembah, berbatu-batu, cuma
dilalui dengan berjalan kaki. Ditempuh lebih dari 2 jam. Ini terlalu sedikit. Buat saya tuh nggak bisa jalan cepat seperti ini. Ya, apakah mereka bahkan kita sekalian tidak tersinggung? Tak kala Tuhan Yesus mengatakan dengan keras dan tegas dalam ayat 25. Ini mereka belum sadar, belum ngeh kalau orang Jakarta bilang, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu masuk ke dalam kemuliaannya?" Sing sadar, Tuhan yang kau sembah dan percaya itu bukan Tuhan yang sudah mati. Dia yang sudah naik ke surga, dia akan menyertai hidupmu. Melalui apa? Roh Kudus yang dia kirim. Oknum ketiga itu yang ada menyertai hatimu dimanapun engkau berada. Nah, ini saudara penting kita ketahui. Nah, saudara, kita lihat Wahyu 3:20. Apa yang dikatakan? Lihat, kata Wahyu 3:20, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Di sini ada lukisan nggak ya? Oh ini. Hah? Cuma ini aja ya? Saya senang lukisan karena papa saya itu ya itu foto ya mungkin. Tapi yang saya maksud lukisan benar-benar dilukis dan nggak pernah berubah tuh lukisan. Siapapun yang melukisnya. Nah, salah satunya adalah pernah nggak ngelihat Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu? Pernah nggak lihat lukisan? Saudara begini, karena saya pelukis, sampai saya tahu ya, itu pintu nggak ada pegangannya loh. Sadar? Nggak ada. Nggak ada pegangan. Artinya apa? Artinya kalau orang yang di dalam itu nggak bukakan pintu, Tuhan Yesus nggak bisa masuk. Itu ungkapan, gambaran dari dari Wahyu ini, saudara. Kalau orang itu tidak mau membuka hati dan menerima Yesus, Yesus nggak pernah memaksa saudara dan saya. You boleh terima. Saya dulu sebagai orang muda, Konghucu, saya nggak dipaksa. Tapi tak kalau saya mendengar firman Tuhan tuh, hati saya tuh langsung jatuh. Saya menangis. Siapa saya? Nggak ada keselamatan selain melalui Yesus Kristus. Only one way. Itu saja, Yesus Kristus saja. Makanya saya terbuka hati untuk menerima dia. Saya bukan keturunan pendeta, saya bukan orang Kristen waktu itu. Tapi saya mau buka hati. Terima kasih Tuhan. Kalau aku sekarang tahu hanya Engkau jalan satu-satunya yang boleh aku selamat. Bukan hanya di dunia ini, tapi nanti masuk ke dalam kerajaan surga, aku selamat. Itulah mulainya kehidupan baru. Beda dengan orang yang di luar sana yang tidak mempercayai. Mereka masih tetap hidup sebagaimana adanya, tapi mereka tidak punya harapan, tidak punya keyakinan bahwa mereka akan diselamatkan. Sesudah mati kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya mati aja. Saudara, kasih ini penting sekali supaya saudara dan saya tahu ya. Jadi dari kisah ini saudara, saya melihat bahwa kita tidak cukup hanya duduk saja. Kita tidak cukup hanya mendengar saja, menikmati firman Tuhan. Tapi Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku lebih jauh mengenal-Mu, mengenal kehendak-Mu dalam hidupku, supaya aku bisa bertanggung jawab atas keselamatan yang aku terima dari-Mu ya Tuhan. Harusnya begitu Tuhan. Apa yang aku bisa lakukan buat Tuhan? Sekarang mungkin di antara saudara yang bertanya, itu kepada saudara, kepada saya pastor, saya buka-bukaan. Saya nggak malu. Saya buka sekarang. Pernahkah saya mengalami blind spot? Yes. Sesuatu yang membuat saya berubah. Saya belajar Alkitab 20 tahun lebih. Di
berbagai seminar. Nah sekarang pertanyaan saya, pernahkah aku secara pribadi sebagai murid Tuhan, hamba Tuhan, pernah mengalami blind spot? Yes, besar yesnya. Tak kalah istriku. Nah, aku berani bersaksi karena istriku tidak di tempat. Kenapa? Kalau dia tahu, pertama pasti aku ditegur. Kenapa buka hal itu di depan mereka? Tapi ini demi, saya katakan sama saudara, demi hati saudara kepada Tuhan, bukan demi saya. Banyak pastor menyampaikan khotbah-khotbah, tapi pertanyaan kembali, apakah engkau pernah mengalami? Aku yes. Tahun 2011 di Texas, tiba-tiba istriku tuh jatuh dari tempat tidur, lumayan, bunyinya juga buk. Saya kaget, saya orangnya peka. Kenapa sampai begitu? Dan apakah mimpi? Enggak. Tapi dia jatuh nggak kuat. Aku angkat, dia nggak ada tenaga lagi. Ayo kita ke rumah sakit. Panggil sana, udah. Akhirnya ke rumah sakit, diperiksa dan sebagainya, melalui MRI, melalui apa segala macam. Ternyata apa? Bukan stroke, bukan pian sui yang dikatakan banyak orang. Orang Indonesia cuma kenalnya pian sui atau apa mati sebelah gitu loh. Enggak, stroke enggak ada hubungan dengan itu. Tapi dia terkena yang namanya MS, bukan Master of Science. Tapi MS itu multiple sclerosis. Jadi jangan saudara menyangka kalau istri saya datang, wah ini yang sweet. Enggak ada hubungan dengan darah. Tapi ini hubungannya dengan nerve, hubungannya dengan immune system, autoimmune. Kenapa dia? Apa hanya dia saja? Oh enggak. Kebanyakan perempuan, maaf ya saya ngomong, kebanyakan perempuan yang kena. Menurut penelitian para ahli, dari umur 13 sampai 60-an perempuan. Tapi banyak juga laki-laki kena MS. Ada juga kena lupus, tahu saudara. Ada yang kena GBS, tahu saudara. Mengalami autoimmune. Dari mana tuh autoimmune? Saya bukan dokter ya, bukan scholar dalam kesehatan, tetapi saya belajar mau nggak mau. Ternyata waktu dia marah itu banyak spot hitam dan putih di kepala kanan, bagian kanan. Nah, kalau saudara gerakin tangan kiri saudara untuk ngambil sesuatu, itu diinstruksikan oleh otak kanan. Tahu saudara? Kalau yang saudara pakai tangan kanan, berarti dari kiri, otak kiri memberitahu saudara, ambil tuh gelas minum, ambil. Inisiatif langsung, otomatis. Tapi ini enggak bisa. Awalnya tuh drop, udah nggak bisa apa-apa. Gimana perasaan saudara sebagai, misalkan sebagai suami? Lebih dari itu, bagaimana perasaan saya yang sudah bisa bertobat dan menyerahkan diri sepenuhnya loh, dan nggak bekerja. Karena penyerahan diri sepenuhnya itu adalah panggilan Tuhan yang serius seumur hidup. Kalau saya pernah kerja itu karena untuk memberi makan anak-anak saya, karena gereja tidak mampu untuk mendukung. Mau nggak mau saya harus cari. Makanya saya bilang, saya tantang saudara, kerjaan apa yang ada di Amerika yang pernah dikerjakan? Saya sudah. Sampai saudara kalau melihat, gak bakal mau ngaku saya sebagai pastor. Jual-jual parfum, ini wangi, enak, tawarin satu persatu. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara lihat dari jauh, mereka aku kok kayak begitu. Saya tawar. Apalagi banyak, sampai saya bilang begini saudara, jangan sampai saya itu urusan dengan pisau. Kenapa? Saya nggak mau. Jangan sampai nyentuh saya punya kulit ke pisau bedah. Saya sebagai teknisi yang nggak pernah diajar bagaimana membersihkan, saya harus bersihkan. Sebelahnya kamar mayat. Jadi saya ngebersihin tuh,
di rumah sakit sana, dibawa di mission. Saya bersihin pisau itu, Tuhan jangan nyampe. Nggak tahu saya pengalaman bedah lagi dari sini sampai sini. Tapi semua itu ujian. Itu bagi saya sesuatu yang membuat iman saya itu jadi goyah. Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Kenapa saya harus ngalamin seperti ini? Istri saya kena, saya juga harus dioperasi besar-besaran. Kenapa Tuhan? Saya sampai marah-marah kayak orang gila. Ini saya ngaku aja. Sampai saya bilang, it's not fair. Saya bilang, nggak adil. Tuhan sudah panggil saya, sekarang saya ngalamin semua ini. Jadi buat apa? Untuk apa Tuhan naruh beban lagi dalam hidupku? Saya mau sampaikan ini, beban hidup saya, pergumulan saya yang begitu berat sampai sekarang. Sudah pikir kelihatannya sehat ya? Enggak. Memang saya selalu ajar dia, selalu tampil dengan baik. Saya urus dia 24/7. Apa artinya? 24 hours. Saya mandikan, saya urus obat, saya urus ke dokter, terus sampai saya bilang, ya, saya hanya tunduk, saya hanya patuh padamu Tuhan, aku serahkan hidupku. Tuhan mau bawa apa? Silakan. Hatiku sebagai hamba hanya taat, nggak ada yang lain. Terserah orang lain, jemaat yang lain menilai diriku. It's up to you, terserah. Saya udah nggak peduli. Biarkan mereka tahu, aku tetap pegang janji nikahku. Itu kurang aja tuh orang Sunda yang ngomong di sana waktu saya pulang ke Tasik. Loh, kunaon ya teteh? Itu istri bapak? Betul, istri saya. Aduh Pak, saya tersentuh. Kunaon? Saya bilang kenapa? Saya bisa bahasa Sunda sedikit. Aduh Pak, kalau di dia mah katanya mesti dipicen. Kurang ajar kan? Tahu saudara arti dipicen? Nggak ngerti ya? Dipicen itu dibuat. Saya sampai marah. No, siapa di sini yang mengharapkan sakit? Nggak ada. Semua kepengen sehat terus, bukan? Jadi jangan karena persoalan ekonomi, utang banyak, apalagi karena selisih pendapat, karena hal banyak yang terus membuat sesuatu yang membuat saudara itu tidak lagi setia. Jangan pernah, saudara. Saudara yang sudah dipersatukan, jangan ada seorang pun yang memisahkan. Jangan pernah. Makanya dia gambarkan Yesus Kristus untuk yang jemaah. Saya jalanin 4 tahun saya kembali ke Indonesia. Untuk apa? Diperiksa cari pengobatan alternatif karena di sini tidak ada obatnya buat autoimun. Sampai Terawan, dokter Terawan saudara kenal, yang terkenal itu, udah dijalanin. Masuk dari sini, langsung semprotin di sini. Tapi saya nggak goyah, iman saya tetap percaya. Hal yang paling utama buat saya percaya adalah saya sudah diselamatkan. Dia juga percaya, istri saya, aku sudah diselamatkan. Tentang hidupku, tubuhku ini memang semakin tua semakin lemah, tapi kerohanian itu semakin kuat. Begitu prinsipnya, saudara. Memang saya bukan gembala saudara, tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, tetap kuat, tetap setia, tetap taat pada firman Tuhan sampai kapanpun. Amin. Itu yang saya harapkan dan doakan buat saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Jadi tadi yang saya sudah kasih tahu itu mengenai kesaksian pribadi ya. Jadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Tapi mohon jangan tanya lagi kepada istri saya. Ya, saya minta dengan hormat. Kalau sekarang dia nggak bisa karena dia sedang puasa.
karena besok dia harus kolonoskopi. Jadi dia harus puasa dan keadaan tubuh lemah. Makanya ya, saya harap jangan ditanyakan lagi mengenai penyakit dia. Ya, oke, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memahami firman-Mu. Ada banyak hal di dalam firman-Mu berbicara mengenai kehidupan kami yang sekarang, termasuk blind spots dalam hidup rohani kami. Ampuni Tuhan, kalau kami ini sering salah tafsir, sering salah pendapat ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh kembali kepada kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan saja, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang sudah ada di tempat ini. Terus dikuatkan, diteguhkan imannya dalam menjalani hidup ini Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta David Laban atas khotbahnya hari ini. Marilah kita kembali menaikkan doa di dalam doa syafaat. Let's pray. Ya Allah, kami bersyukur karena kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan di tengah kehidupan kami, ketika kami berusaha sedemikian rupa untuk dapat menyenangkan hati Engkau, ketika kami memberikan diri kami untuk melayani, ketika kami memberikan hati kami untuk kemudian juga bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami percaya bahwa setiap saat kami akan berusaha untuk mentiadakan blind spot di dalam rohani kami. Bukalah hati kami Tuhan, transformasikan iman kami Tuhan. Biarkanlah kami tidak meragukan, tidak akan kehilangan percaya firman Engkau. Hindarkanlah kami dari halangan-halangan di mana ada blind spot rohani kami untuk mengenal Engkau. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga hendak membawa ke dalam doa untuk berbagai permohonan-permohonan kami. Ketika kami mengingat keluarga-keluarga dengan relasi yang retak, kami membawa di dalam doa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu juga hadir bagi mereka, menghadirkan kepekaan hati, menghadirkan kerendahan hati, menghadirkan penguasaan diri, kelemah lembutan, sehingga segala sesuatu yang rasanya perlu diselesaikan, semuanya itu dapat juga dilalui dengan pertolongan dari Roh Kudus-Mu. Dan kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga dari berbagai generasi. Kiranya Tuhan, Kau juga yang akan terus mengubahkan hati mereka, mentransformasikan iman mereka, sehingga setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan tidak hanya mengakui firman Engkau di dalam mulut dan juga pikiran mereka, tetapi juga ketika mereka berelasi senantiasa mereka melihat hal-hal apa yang perlu terus diselaraskan dengan kehendak Engkau. Kami juga mengingat ada saudara-saudara yang berada dalam kelemahan tubuh, mereka yang dirawat hospice maupun mereka yang menjalani pengobatan di rumah. Ya Tuhan, tolonglah setiap umat Engkau. Tolonglah mereka yang membutuhkan pertolongan secara medis.
Kiranya Tuhan yang akan tilik, Tuhan jamah, Tuhan yang akan sembuhkan. Kami ingin bawa John Newman, Tante Juliana, Kohani, Liani, Yusuf, Tante Lan, dan Elis. Kiranya Engkau memberikan mereka kepulihan yang sempurna. Puji syukur Tante Olga sudah bernafsu makan lagi. Tuhan, Engkau yang bekerja melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang menyediakan cinta kasih, kekuatan dan juga keteguhan untuk bisa terus beriman dan juga percaya bahwa Tuhan memiliki maksud dan juga rancangan yang baik. Kami juga ingat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia di tengah situasi yang sama sekali tidak mudah, baik secara perekonomian maupun secara politik, dan juga berbagai hal yang terjadi di negara Amerika sini. Kami terus berdoa agar Tuhan terus campur tangan ketika kami melihat begitu banyak ketidakadilan. Tolonglah kami agar setiap pemimpin Amerika, dari presiden melalui kabinet-kabinet, melalui Senat, melalui Kongres, dan semua mereka yang dipercayakan posisi dan juga jabatan-jabatan, kiranya mereka bisa diingatkan, kiranya mereka bisa menghindarkan dari semua blind spot, bahwa mereka memiliki satu tugas yang sangat mulia untuk menyejahterakan masyarakat di Amerika dan menyadarkan bahwa begitu banyak keputusan-keputusan yang sudah dilakukan oleh negara Amerika ini mempunyai begitu banyak dampak-dampak yang tidak baik untuk negara-negara yang lain di dunia. Kiranya Engkau mau memperkuatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mau memperjuangkan keadilan dan juga kebenaran di tengah badai topan yang keras yang mereka rasakan. Kiranya Tuhan yang akan meneguhkan hati mereka. Give our leaders the strength, Lord, to stay true to your words, to be ethical, to do the right thing as they hold so many important positions and decisions that affect not just this country, but also the whole world. Biarlah kami bisa selalu menjadi saksi Tuhan dan juga terang dunia sebagaimana yang Engkau firmankan. Biarlah kami tidak melabaikan perkataan Engkau dan senantiasa mau diperbarui oleh Tuhan dan ditransformasi tanpa ada blind spot. Inilah doa kami, Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami ya Tuhan. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan menyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk berkat-berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami, untuk keluarga, teman, dan teman sebagai penyemangat hidup kami, untuk pekerjaan, untuk kesehatan ya Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami sudah dapat menyisihkan sebagian berkat yang sudah kami terima ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih Pak David Laban untuk firman-Nya. Ini mungkin kita bisa catat blind spot kita. Lalu beberapa bulan kita berusaha perbaiki terus ya. Yang karakter kita, dosa-dosa kita, dan segala macam masalah kita catat, kita ubah dalam hari-hari mendatang. Dan juga minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonas Mulyo, dan akan ada perjamuan kudus. Juga kita ada hari ini ada anggota baru, yaitu siapa? Boleh kenalkan? Long time no see. Remember Janice and Harry, long time no see. Dan juga ada Cianti di sini. Welcome, selamat datang. Seperti biasa hari Rabu ada fellowship di Reseda jam 6.45 dan online juga jam 8 malam. Rasanya hari Minggu ini ada Pak Emil Zeng tentang Hebrew, Introduction to Hebrew part yang kelima, mungkin yang part terakhir sebelum kita belajar bahasa Greek. Tantangan juga mungkin sama seperti Isnin gitu, tiba-tiba gitu ya. Oke, oh ya, kita ada proyek baru sebetulnya, proyek koperasi. Jadi kita bekerja sama dengan seperti Empire gitu, mendapat diskon, dan kita seperti untuk kesejahteraan kita bersama, karena banyak itu ya, harga-harga akan naik. Jadi kita mau tawarkan kepada teman-teman kalau mau beli melalui gereja, karena gereja kan punya itu exempt tax, jadi ada harganya lebih murah. Kalau kita lagi itu ya membikin itunya aturan-aturannya bagaimana. Jadi intinya bisa beli dari gereja dengan harga lebih murah kepada toko. Lalu juga hari ini ada beberapa yang ulang tahun, nanti akan kita doakan setelah acara kebaktian. Ada lagi? Kalau tidak ada, Saudara kita berdiri untuk melakukan kita menyanyikan lagu Maranatha. Siapkanlah dirimu sampai kedatangannya.
Dengan pasti ya Tuhan kami percaya Engkau akan menjemput kami sekalian gereja-Mu. Berkati satu persatu. Bapa, sementara kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, namun sebelumnya kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Yang pertama Pak Sugianto, Pak Yongki, Ci Iren dan Eva, bahkan Tono. Tuhan, mereka ini bersyukur karena Tuhan yang sudah memelihara kehidupan mereka sejak lahir hingga saat ini. Tidak pernah henti-hentinya Tuhan memperhatikan dan memberkati kehidupan mereka. Hamba mau angkat mereka di atas altar doa kami. Biar Tuhan terus memberkati ya Tuhan, kesehatan, kesejahteraan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dari surgawi, agar mereka penuh dengan sukacita di dalam Engkau, dalam hidupnya. Tuhan berkati ya Tuhan, agar mereka dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang heran, membawa jiwa-jiwa baru untuk kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan umat-Mu secara keseluruhan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Berkati sebentar kalau kami berfellowship, Tuhan berkati agar pembicaraan kami dikuduskan satu sama lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati mereka yang sudah menyediakan berkat jasmani, makanan dan minuman, kuduskan sehingga mereka boleh diberkati pula. Terpuji-puji kiranya nama-Mu ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sejak siang hari ini sampai Maranatha, hari di mana Kristus Yesus datang kedua kali. Semua yang beriman menyebut dengan Amin. Amin. Tuhan berkati saudara.